Pemirsa, pembunuhan berencana yang diotaki oleh Verdi Sambo tidak hanya menyeret 2 ajudan dan 1 sopirnya, melainkan juga puluhan orang anggota polisi harus dimutasi, diberhentikan secara tidak hormat, bahkan 6 diantaranya menjadi terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hari ini, Arif Rahman Arifin telah dijatuhi hukuman 10 bulan penjara serta denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Sedangkan 5 terdakwa lainnya masih akan menanti putusan pengadilan. Sudah adilkah hukuman tersebut dan apa evaluasi yang harus dilakukan institusi Polri agar kasus serupa tidak terulang kembali? Inilah hot kontroversi selengkapnya, akhir miris sekutu Sambo bersama saya Zilvia Iskandar. Hotman Paris. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hakim, pada pengacara, lawyer, pada keluarga yang mendukung semua kegiatannya. Oke, akhir miris sekutu Sambo, siapa saja narasumber kita, Bang Hotman? Ya, sebelah kanan saya Bapak Jamin Ginting, dokter pakar hukum pidana, temannya Profesor Gayus Lubun. Yang kedua Bapak Erasmus Napitupulu dari ICJR. Selamat malam. Berikutnya Bapak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Malam Pak. Selamat malam. Berikutnya Bapak Ruby Alamsyah, digital forensik ahlinya. Oke, dan di sebelah kiri saya tidak kalah serunya adalah penasihat hukum dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Ada Ragado Yoso Diningrat atau Mas Aga, selamat malam. Malam. Berikutnya ada penasihat hukum dari Arif Rahman Arifin dan juga Baikuni Wibowo Junaidi Saibi. Mas Junaidi, selamat malam. Kemudian juga ada mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugrosono. Pak Ugro, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Dan juga Ketua Harian Komponas Pak Beni Mamoto. Pak Beni, selamat malam. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Dan juga ada satu di bangku penonton, Bang Hotman. Ini adalah ayahanda dari Baikuni Wibowo Brigjen Pol Purnawirawan Sunaryono. Pak Sunaryono, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Hot Kontroversi. Oke, Bang Hotman. Jadi hari ini vonis dari Arif Vonis terhadap Arif, kliennya Junaidi. Ya. Oke, ditayangkan dulu dong pasal-pasalnya. Oke. Pak Junaidi, hari ini klien Anda divonis 10 bulan atas dasar melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE. Ini kita Ini dia tampilkan, nih, Bang. yaitu inti pasal 32 ini adalah barang siapa merusak atau menyembunyikan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ya. Pertanyaannya begini, sama-sama kasusnya dengan Sambo. Sambo juga dituduh obstruction of justice, tapi diterapkan pasal 33, yaitu merusak sistem elektronik, sedangkan ada data elektronik. Artinya apa? Dia di satu atap pengadilan, 2 majelis hakim yang berbeda, kasus sama, putusan berbeda, pasal berbeda. Dan kita tahu kan ini obstruction of justice adalah pasal 22 ayat 1 KUH pidana. Tapi yang diterapkan Kok malah ini ITE. melenceng pasal lain? Pertanyaannya, apa tanggapan Anda? Memang ini ancamannya 8 tahun, ini 10 tahun. Kalau diterapkan 22 ayat 1, 221 cuma 9 bulan nggak bisa ditahan. Anda rela digituin? Pertama-tama kita tetap ya, apapun yang diputuskan hakim kita harus hormati karena itu merupakan putusan hakim. Nah, terlepas daripada itu sependapat atau tidak sebelah itu hal yang berbeda, tetapi kita harus hargai putusan hakim. Yang Tapi pertama, Anda akui perkara sama, majelis berbeda, putusan berbeda, pasalnya berbeda. ya pertama nggak usah gitu Bang, kita berdua aja bisa ada 3 pendapat, kan? Ini dulu, tapi Gitu. Nah, maksudnya, Sambo diterapkan iya. pasal 33, Nggak, kan dengan soalnya- Anda 32, tapi sama-sama obstruction of justice. Aneh tidak menurut Anda? Aneh tidak? Nggak, kalau menurut saya itu hal yang menurut saya kan ini kan kita nggak bisa ya melakukan itu dan 2 orang kita aja berdua bisa 3 pendapat gitu, itu kan ada asas hukumnya. Ya, yang kedua adalah bahwa ini kan perkara ini adalah didakwakan secara namanya dakwaannya itu kombinasi ya, alternatif primer subsidiar, di mana sebenarnya alternatif itu maka ada pilihan mana alternatif yang dipandang terbukti. Nah, dalam putusan hakim memandang yang terbukti itu adalah pertama. Lalu primer tidak terbukti, maka berlanjut pada subsidiar. Sebenarnya Anda puas rupanya nih? Enggak, bukan masalah puas Pak. Ini kita bicaranya aturan hukum dulu. Jadi kita harus tertib dulu sama bagaimana kita harusnya memandang itu. Jadi mendudukkan pada posisi yang sama.
Tetapi kalau kita lihat gitu ya, kenapa pasal 333 tidak terbukti, karena itu bukan sistem elektronik si laptop tadi. Jadi Anda mengatakan putusan Sambo salah? Loh, ini kan perbuatannya, perbuatan yang dilakukan, yang dipandang perbuatan yang melakukan itu adalah pada laptop tadi itu. Ya. Di mana laptop bukan bagian dari sistem elektronik. Ini saya bicara putusan ya. Ya. Nah, yang kedua adalah kita bicara pasal 32 ya. Di mana pasal 32 yang dilihat itu yang jadi concern daripada majelis hakim itu tentang merusak. Ya. Ya, merusak informasi elektronik. Tetapi ada hal yang dilupakan, Bang. Dalam pertimbangan itu adalah kita perlu melihat juga di sini kan, melawan hukum dengan cara apapun. Ya. Nah, cara apapun itu yang harus kita lihat juga ya, bahwa cara apapun itu adalah harus melalui sarana teknologi informasi. Ya. Karena ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE di mana ini dasarnya tuh dari Budapest Convention 2001. Nah, kita bisa lihat bahwa itu yang dimaksud adalah computer based crime atau computer related crime. Nah, once kita bicara ini ya, dengan cara apapun itu pun caranya harus melalui cara teknologi informasi. Jadi kalau mematahkan laptop fisik seperti itu tidak termasuk. Nah, itu adalah perbuatan fisik. Nah, itu juga ahli yang sampaikan pada waktu dalam persidangan bahwa ini kalau itu perbuatan fisik maka tidak masuk dalam kategori dengan. Jadi pendapat Anda pasal 32 ini salah diterapkan. Yes, tidak tepat juga. Tidak tepat juga. Tidak tepat katanya Bang Hotman. Itu yang saya dari Tapi tidak tepat dapatnya 10 bulan, lebih rendah dari tuntutan. Kan kita bicara ini kan forum ini ya, forum ini kan kita juga bicara bagaimana seharusnya, bicara akademik ya. Juga kita bagaimana penerapan hukum. Tapi kita hargai penerapan hukum itu, tetapi juga kita perlu melihat kan, mengkritisi bagaimana juga cara rasio desidendi yang harusnya juga diterapkan. Nah, dalam hal ini kan dalam kita mengartikan cara apapun itu, maka cara apapun itu adalah melalui sarana teknologi informasi. Itu yang disampaikan. Nah, itu juga perlu kita baca juga dalam penjelasan umum perubahan Undang-Undang ITE juga itu menjelaskan bahwa ini adalah computer based crime, computer related crime. Undang-Undang ITE nggak ada kaitan dengan obstruction of justice. Kalau abang bicara obstruction of justice, kita bicara Palermo Convention, itu yang namanya obstruction of justice itu adalah perbuatan misalnya menghalang-halangi hakim, lalu hakimnya dibuat dan itu diatur di pasal 221 KUH pidana. Ya, kalau saya kan ngelihat bagaimana ya obstruction of justice itu pengertian dasarnya harusnya itu adalah bagaimana proses persidangan itu tidak bisa berjalan atau pertanyaannya begini, dilakukan. Anda setuju nggak pasal ini atau harus pasal 221 KUH pidana obstruction of justice? Kalau kita bicara misalkan perintangan itu perbuatan perintangannya seperti apa, dalam hal apa ya persidangan itu dilakukan. Kalau misalnya kita bicara pasal 32 misalkan yang dilakukan itu adalah membuat persidangan nggak bisa berjalan ya dengan cara mengirimkan virus worm sehingga proses persidangan nggak bisa berjalan, nah itu bisa masuk 32 ini. Nah, itu obstruction of justice-nya di situ harusnya. Oke. Jadi maksudnya kalau untuk Arief obstruction of justice-nya pun Anda bilang tidak ada. Kalau kita ngelihat secara faktual, makanya kan kalau kita datang ke persidangan lalu ada bagaimana fakta persidangan, itu fakta persidangan ya, bagaimana keterangan ahli menyatakannya bahwa itu haruslah computer based crime, computer related crime, bukan perbuatan fisik, atau ya. Dan kita lihat perbuatan itu adalah mematahkan laptop tadi itu kan perbuatan fisik. Kalau gitu ini Pak. Saya tanya dulu, saya penasaran nih sama musuhnya Pak Gayus Lumbun ini. Aduh. Gini loh. Di pasal 22 ayat 1 disebutkan apapun kau rusak, ya. Apapun kau rusak kalau memang itu tujuannya untuk menyembunyikan kejahatan, berlakulah pasal 22 ayat 1. Mau elektronik ke, mau sistem elektronik ke, maka Anda setuju nggak dengan saya? Dua-duanya pasal ini salah, bukan obstruction of justice. Karena kalau memang merusak barang, ada pasal lain di KUH pidana, pasal 406. Barang siapa merusak barang 2 tahun. Anda setuju nggak sebagai dokter pidana pasal ini dipaksakan karena ancaman hukumannya 10 dan 8 tahun agar bisa ditahan, sedangkan 221 hanya 9 bulan, yes or no? Ya, pertama pertanyaannya panjang, saya itu ujungnya bersahabat dengan Prof Gayus, itu orang tua saya harus menghormati orang tua saya. Move on lah dari Prof Dan Gayus, kami itu lanjut Bang Giting. selalu Oke lah. bersahabat begitu. I'm sorry. Iya, jadi yang kedua perlu penjelasan begini, 221 dan 233 itu adalah KUHP, itu cukup bagus tuh. Kenapa KUHP Belanda itu bikin begitu bagus? 1, 2, 3 kalau barang itu sudah masuk dalam proses penyidikan. Jadi itu sudah bagus. Jadi dirusak
yang 221 sebelum adanya proses penyelidikan dan penyidikan. Oke. Itu yang diganggu. Jadi udah dibagi dua. Jadi kalau sebelum hukumannya tentu lebih rendah. Aha. Tapi kalau sudah masuk dalam pejabat negara uptener, sudah dipegang sama 4 tahun mereka, ancamannya. lu ganggu-ganggu, lu hukumannya lebih berat begitu. Oke. Nah itu. Jadi Nah, pertanyaannya, nah, itu dulu. Itu dulu, Bang. Sekarang Aha. ini kan produk baru. ya Terkait yang related dengan KUHP. Setiap undang-undang ini, ITE itu nanti related dia ke konteksnya di KUHP. Kita lihat pasal 27K, pasal 28K. Nanti dia related. Contohnya, dibuktikan dulu apa nggak perbuatan pidana umumnya terbukti, baru nanti ini hanya terkait dengan sarana elektronik saja. jadi begitu. pertanyaannya adalah to the point dong. Ya. Pasal mana obstruction of justice yang harus diterapkan untuk Arif tadi pagi? Nah, sekarang kita 221 KUH pidana atau ini nih? masuk case-nya. Case-nya ini kan adalah data CD. Ya. Ini CD ya, CD di dalam DVR itu ada CD namanya, CD rekaman, hard disk, ya, hard disk, CD, hard disk. Ini kan hard disk. Hard disk itu tidak terkoneksi langsung dengan suatu sistem elektronik. Jadi? Apakah dengan cyber, apakah dengan alat-alat elektronik yang disampaikan melalui internet, itu kan nggak tersambung dengan Jadi pasal internet. ini tidak tepat. Nggak kemana-mana. Anda mau mengatakan itu? Nah, Belum, kalau belum. ini nggak tepat, Ya gitu. tidak tepat. Yang ini 32 maksudnya tidak tepat? Enggak. Atau 33? Dua-duanya tidak Dua-duanya tepat. tidak tepat. menurut Oh, saya. itu selalu benar. Jadi dalam konteks data elektronik, harusnya data itu tersambung dengan sistem Oke, elektronik. mungkin ini yang membingungkan Nah, begitu. Bang Hotman. Ya. Banyak orang yang masih belum paham bedanya sistem elektronik yang ada di pasal 33 sama informasi itu atau dia data ahlinya tuh. elektronik di pasal 32 Ya. itu apa sih bedanya? Ya. Kenapa hakim bilang kalau mematahkan laptop itu tidak termasuk sistem elektronik? Mas Ruby, penjelasannya bagaimana? Baik, jadi kalau informasi elektronik itu adalah sekumpulan data elektronik yang bisa berupa tulisan, foto, audio, video, apapun yang tersimpan di media elektronik, sistem elektronik. Nah, kalau dokumen elektronik itu adalah kumpulan dari informasi elektronik tadi, informasi elektronik tadi yang ditransmisikan, yang dikirimkan, yang diolah, diproses dan lain-lain. Nah, sistem elektronik khususnya yang mengolah semua baik itu informasi elektronik, dokumen elektronik dijadikan satu, diintegrasikan, diimplementasikan. Apakah CCTV termasuk sistem elektronik? Termasuk. Bang, sebelum itu saya mau nanya. Ya. Kalau video masuk yang mana, Bang? Video Dalam pengertian informasi elektronik. Tadi kan menyebutnya gambar. informasi Ya. elektronik itu. Gambar kan, menyebutnya gambar. Betul. Gambar dan video. Namanya video itu adalah gambar bergerak. Ya. Bener gak? Medianya tergantung tempat medianya. maksudnya kan, Kalau medianya maksudnya kan berupa ada video pengertian, ada Betamax, gambar, ada picture, ada video. Ya. Itu satu hal yang sama atau berbeda? tergantung bentuknya. Nggak, pertanyaan Anda saya. tampilkannya berupa Pertanyaan saya, gambar dengan video apa itu satu berupa hal yang beda atau file? yang beda? Atau yang sama? Dua hal. Dua hal yang berbeda. Nah, Oke. Cukup tinggal itu aja. tergantung kalau file apa tidak gitu loh. Beda kan ngomong foto sebuah dari file Enggak. sama foto di print. Itu Ya, dua tadi hal kan yang Abang berbeda. menyampaikan informasi elektronik itu gambar. Salah satunya. Yang di sini adalah video. Video. Pertanyaan saya, gambar video dua hal yang berbeda atau yang sama? Yang sama, yang beda pastinya. Yang Tapi beda. itu termasuk. Beda, Ya, tapi masuk beda. video Tapi di mana tidak di situ masuk. dalam pengertian Masuk informasi mana? elektronik Masuk video sini, disebutkan? 32. Hah? Data Masuk 32. elektronik. Jadi masuk 32? Ya. Bukan masuk pasal 33? Bukan. Berarti putusan Sambo salah? Di mana pengertian video itu sebagai informasi elektronik? Ada Di di, mana? di Coba buka, di deskripsi sini. Undang-Undang ITE yang di halaman Disebutnya pertama. gambar, nggak disebut video. Ada video. Coba, ayo kita Nggak mungkin. Logikanya gini deh, nggak mungkin sebuah video itu diproduksi atau disimpan di tempat yang analog. Nggak, karena Anda tadi dengar putusan nggak? Dalam putusan itu, ya, hakim mencoba menjelaskan tentang video itu sebagai gambar bergerak, Ya. 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 Dan bagaimana itu dicantumkan satu gambar menjadi satuan-satuan gambar kemudian bergerak. Karena kalau kita video itu adalah gambar bergerak, ya. Beda dengan picture. Makanya dibedain antara picture sama video. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi kan udah dijawab. Ya. Picture dan video itu dua hal yang berbeda. Tapi sama-sama data elektronik kata. Betul, itu dia. Dalam pengertian Keyword- informasi elektronik tidak disebut video. Artinya
Ahli apa sih lo? Digital forensik. Ahli digital mengatakan bahwa video dan foto itu masuk ini. Masuk ke 32. Masuk ke 32. Berarti Sedangkan hakim betul ya menggunakan Betul. pasal 32. Dan cara apapun itu tadi saya tidak setuju cara apapun itu harus yang computer related crime. Tidak. Tidak Ini harus. undang-undang ITE bukan Oke. TPT. Tahan dulu sampai bukan di situ. tindak Boleh pidana ditanggapi? Artinya bahwa itu bukan Barbang. sistem elektronik seperti diputus dalam Sambo. Beda. Beda. Nah, Baca kalau penjelasan Sambo, umum nggak? Penjelasan umum dibaca nggak? Pernah baca penjelasan umum nggak? Gimana? Penjelasan umum undang-undang pernah baca nggak? Pernah baca. Ada nggak di situ disebutkan apapun cara apapun itu dijelaskan Ya, bahwa oke, itu kalau ada. Kita berhenti sampai perdebatan cara apapun karena kita harus jeda, nanti bisa diulas lebih panjang lagi ya, Iya. tetap di Hot Kontroversi.